Selamat datang di SMA Negeri 1 Mayong. Ya, siapa yang tak mengenal SMA Negeri 1 Mayong? SMA Negeri 1 Mayong adalah salah satu SMA yang terletak di kota Jepara. Tepatnya, terletak di Jalan Kudus Jepara, kilometer 20, Desa Sengon Bugel, Kecamatan Mayong. Hai guys, jadi kita akan menunjukkan sisa-sisa dari peninggalan Belanda di Jepara. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih tanam paksa itu. Kita simak videonya guys. Tanaman atau tanam paksa yang dimana Raden Dewa yang diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor yang akan dijual di Eropa. Tanam paksa ini berlaku dimulai sejak tahun 1830 sampai 1870. Penduduk yang tidak mempunyai tanah wajib bekerja kepada Belanda selama 65 hari. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Setiap warga wajib menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa. Jika hasil tanaman melebihi dari pajak, maka akan dikembalikan kepada petani. Dan waktu untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Untuk tanam paksa sendiri di daerah Jepara adalah penanaman tebu, karena di Jepara mempunyai letak strategis dan tanah yang subur dan cocok untuk menanam tebu. Maka pihak Belanda memanfaatkan itu untuk menanam tebu. Kemudian tebu yang sudah matang akan diolah lagi menjadi gula. Kereta api rel uap Kudus Mayong perusahaan yang berada di wilayah Semarang yang menghubungkan stasiun Kudus dan stasiun Mayong. Tujuan dari pembangunan rel kereta tersebut adalah untuk melayani penumpang dan angkutan umum. Pabrik gula di Jangan. Pabrik ini didirikan pada tahun 1936 yang pada awalnya bahan bakunya berasal dari tebu yang berasal dari daerah Jepara itu sendiri, seperti dari selatan, Ngagul, dan bagian daerah selatan Banyuwangi. Stasiun Mayong adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di dalam Kereta Mayong Jepara. Stasiun ini merupakan salah satu aset Empang Semarang. Pabrik Bonjot merupakan pabrik peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1936. Dulunya merupakan pabrik gula oleh kolonial Belanda saat penjajahan. Saat penjajahan Jepang, pabrik ini mulai rusak dan terbengkalai. Pada tahun 1965, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia, difungsikan sebagai pabrik penggilingan beras oleh PT Petani, yaitu BUMN yang khusus menangani produksi beras. Terus sekitar pada tahun 1990 dialihfungsikan sebagai pabrik mebel. Jalur tram uap Kudus Mayong adalah jalur tram uap non-aktif Jawa Tengah yang berada di wilayah daerah operasi 4 Semarang, menghubungkan stasiun Kudus dengan stasiun Mayong. Tujuan pembangunan jalur ini adalah untuk melayani penumpang dan angkutan barang. Stasiun Mayong adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Pelem-Kerep, Mayong, Jepara. Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 4 Semarang. Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Kudus Mayong Pecangaan. Dalam perkembangan zaman, maka pada tahun 1937 Belanda mendirikan Pasar Mayong yang ditujukan sebagai tempat berjualan berbagai macam barang-barang kerajinan gerabah yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan berbagai macam mainan seperti manu-manukan, gajah-gajahan, sapi-sapian, terbang-terbangan, dan sebagainya. Dengan keahlian masyarakat Mayong Lor dalam pembuatan gerabah dan teknik pembuatan keramik, maka di Mayong didirikan pabrik keramik.
Oke guys, sekian dari kita. Saya Sani Nela Putri. Saya Rama Badia Sadia. Saya Najwa Fitri Amalia. Saya Anissa Darajatul Ulia. Saya Naini Ratul Fahira. Saya Muhammad Tadi Pratama. Saya Ahmad Johani. Saya Bima Binugro. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dalam video kami. Dadah. Thank you for watching. See you guys.